Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang anak-anakku semua. Baik, apa kabar anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai? Baik Pak, Sehat semua ya? sehat Baik. alhamdulillah. Kita masih daring di sini, nanti ada form absen. Silakan dilihat di Google Classroom-nya untuk mengisi link absennya ya. Nanti Bapak lihat keaktifan kalian juga di pertemuan ini, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kalian akan belajar tentang sifat koligatif larutan ya. Jadi ada dua yang akan kita bahas nanti, konsentrasi larutan dan penurunan tekanan uap. Sebelum dimulai, ini kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Kompetensi dasar 4.1-nya, keterampilannya menjadikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dan pertama menjelaskan konsep konsentrasi ya. Berarti kalian harus bisa menjelaskan konsep konsentrasi. Keterampilannya mengumpulkan data untuk mencari konsentrasi larutan, kemudian dapat mengumpulkan informasi menunjukkan bagaimana zat terlarut mempengaruhi konsentrasi larutan. Bapak ingin ngobrol dulu sebentar tentang cuaca nih, bagaimana cuaca hari ini? Belum Pak. Panas. Panas di Kalimantan bagaimana Desi? Panas ya. Tapi kalau di kira-kira nih, kalau kalian nyuci baju ketika musim hujan, terus tidak ada mesin cuci juga, nggak bisa ke laundry juga ketika tidak punya uang, seperti itu. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Deva, apa Deva? Dijemur. Walaupun tidak terkena sinar, tidak terkena panas, pakaian basah itu airnya bisa menguap dong kalau begitu. Ya Bisa enggak? Pak. Oke, lama-lama menguap. Nah, pertanyaan berikutnya, kalian punya tempat minum sendiri nggak? Apa yang akan muncul atau terjadi pada tutup gelasnya, pada bagian bawah tutup gelasnya? Berembun. Ada tetesan. Berembun ya. Airnya menguap. Oke, tapi nggak panas loh. Nggak panas. Air dalam wadah tetap bisa menguap. Terbukti di bagian tutup bawah gelas itu ya, ada seperti tetes-tetes air. Diskusi kemudian menjawab kedua pertanyaan tersebut, sifat koligatif larutan. Nah, jadi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Besaran itu kita namakan dengan konsentrasi larutan. Baik, ini materi pembelajarannya. Kita masuk ke pertama, konsentrasi larutan. Kira-kira nih, siapa yang punya pendapat apa itu konsentrasi larutan? Menurut saya konsentrasi larutan itu kepekatan larutan. Yang pernah air murni ditambah gula pasir, yang kedua air murni ditambah garam dapur. Jadi konsentrasi itu adalah jumlah zat terlarut pada suatu larutan. Menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Kalau molalitas berarti menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut atau 1 kilogram pelarut. Perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen. Ya, jadi banyaknya mol dari zat tersebut bisa mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol keseluruhan komponen dalam larutan. Contohnya bagaimana sih penerapannya? Di sini ada contoh soal. Oke, diketahuinya tadi massa glukosa 90 gram, kemudian dilarutkan dalam air 360 liter air. Yang kedua, penurunan tekanan uap larutan. Menguap itu artinya berubah wujud ya, dari fasa cair. Nah, ketika terkena tutup wadah cair dan seterusnya, dia akan mengalami kesetimbangan. Nah, berbeda dengan kalau ditambahkan garam dapur. Nah, bola-bola yang berwarna hitam ini itu artinya molekul garam dapur ya. Kalian bisa lihat di sini ya, ada 1, 2, 3, 4 di permukaan air, sehingga
air yang awalnya bisa menguap itu berjumlah 10. Nah, di sini hanya tinggal 5 saja karena akibatnya tentu saja tadi kalau ditutup wadah ya, itu butiran-butiran airnya akan mengalami penurunan atau menjadi lebih sedikit. Oke. Nah, tekanan uap semua molekul dalam wujud gasnya itu gas ya, sehingga dia akan memiliki akan menekan ke segala arah ya. Ketika terdapat molekul-molekul gas dalam suatu wadah yang tertutup, dia akan bergerak bebas sehingga dia menekan ke dinding-dinding wadah. Dia akan mempunyai tekanan kinetik. Nah, inilah yang disebut tekanan uap. Ya, tekanan yang ditimbulkan pada saat terjadi keseimbangan antara jumlah partikel zat. Kita coba contohnya ya. Contoh soalnya silahkan. Udah Sudah Pak. ada, Pak. Ya, baik, langsung ke bagian akhir saja. Kita sampai di akhir pembelajaran. Kita ambil kesimpulan ya, anak-anak semua. Setelah kalian mempelajari tentang sifat koligatif pada konsep konsentrasi larutan dan penurunan titik uap, kira-kira tadi apa yang bisa kalian ambil, apa yang dimaksud dengan konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan itu berarti banyaknya zat terlarut dalam suatu tertentu pelarut, Pak. Oke, banyaknya zat terlarut ya. Dalam sebanyak tertentu pelarut lah. Berapa aja 10 pelarutnya liter kita akan larutan. nggak tahu. Itu Pak menurut Oke, saya. dalam satu larutan ya, dalam 1 liter larutan. Kalau molaritas ya, nah kita samakan persepsinya. Jadi nanti ada 3 ya, molaritas, dan fraksi mol. Untuk molaritas berarti jumlah zat terlarut pada apa tuh? 1 liter larutan. 1 liter 1 liter larutan. Oke. 1 liter larutan. Untuk molalitas banyaknya zat terlarut Dalam 1 kilogram, 1 Pak. Dalam- miligram pelarut. 1 1 kilogram. gram, oke, atau 1000 gram pelarut ya. Sedangkan untuk fraksi mol, Mol total berarti, Pak. Perbandingan mol zat dengan mol Perbandingan. total ya. oke, perbandingan mol zat, misalnya zat larut dengan mol keseluruhan komponen larutan tersebut ya. Baik, yang berikutnya, apa pengaruh zat terlarut pada tekanan uap? Ini udah paham semua ya? Tekanan uapnya makin turun, Pak, makin kecil. Oke, bagus, Wan. Di mana ketika ada zat terlarut, maka tekanan uap akan mengalami penurunan atau nanti di konsep sifat kualitatifnya ada penurunan tekanan uap. Baik, itu saja anak-anakku sekalian. Pertemuan ini Bapak akhiri. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan menjadi umum yang bermanfaat ya. Untuk minggu depan, oke, kita berdoa dulu sebelum diakhiri. Silahkan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin, terima kasih Eva telah bikin doa. Jangan lupa untuk minggu depan kita masuk ke materi konsep penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Terima kasih banyak, sekali lagi, sampai jumpa. Salam buat keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.